Ya, shalom. Shalom aleichem dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam semua teman-teman. Ini terkait video sebelumnya, lanjutan dari video sebelumnya tentang kurban. Kali ini saya mau menjelaskan seberapa penting atau seberapa krusial bait Allah sehingga terjadi banyak pertentangan di krisis Timur Tengah. Ini kan tentang rebutan wilayah ya, tapi buat teman-teman tahu itu seberapa pentingkah itu bait Allah itu buat mereka. Nah, saya mau teman-teman menyaksikan video dari nama siapa ya, Rabi, ini salah satu orang Yahudi di Indonesia lah. Namanya aku lupa ya namanya siapa sih. Nih, tapi kita cek lah dulu ya. Ritual ini hanya dilakukan di Bait Suci Yerusalem. Korbanot itu hanya dilakukan di Bait Suci Yerusalem. Itu nggak bisa dilakukan di SDN Cipinang Melayu 03 pagi di Kecamatan Makassar, nggak bisa. Harus di Yerusalem, Bait Allah, nggak boleh tempat lain. Tidak boleh dilakukan di tempat yang lain. Seperti ini gambarnya. Seperti itu. Jadi yang bisa melakukan ritual ini hanya imam-imam atau kohanim dari suku Lewi. Yang bisa melakukan ini hanya imam-imam dari suku Lewi, kohanim namanya. Dan tempat melakukannya itu juga tadi saya katakan di Yerusalem. Harus di Yerusalem. Prosedur ini tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Nggak boleh sama orang lain, tukang sate atau tukang ojek pangkalan, opang. Bro, ini dong kurban, nggak bisa. Harus kohen itu sendiri. Jadi di luar kohanim, di luar kohen atau suku Lewi tidak bisa melaksanakannya. Dan tidak bisa dilakukan di tempat lain karena Tuhan hanya mau ini dilakukan di Bait Suci. Hanya dilakukan di Bait Suci, nggak boleh di tempat lain. Karena memang Bait Allah itu adalah bukan tempat ibadah itu untuk melakukan kurban. Fungsinya itu Bait Allah itu melakukan kurban gitu. Itu tuh makna Bait Allah itu. Dalam hal ini di Yerusalem. Nah, karena saat ini Bait Suci Yerusalem sedang tidak ada. Bait Suci itu nggak ada dari tahun 70. Nanti saya jelaskan ininya. Di mana telah terjadi pembakaran sejak tahun 70 Masehi oleh bangsa Romawi. Jenderal Titus namanya. Ya, orang Yahudi tidak lagi melakukan ritual korban. Tidak lagi melakukan ritual korban selama berapa lama? Hewan. Sejak 2000 tahun lalu sampai sekarang. 2000 tahun. Mereka tidak lagi namanya melakukan kurban. Itu kayak kurban itu tuh bukan bagi-bagi daging. Itu kurban itu tentang kaitannya sama dosa mereka. Mereka nggak bisa melakukan lagi gitu loh. Nah, kita kembali lagi. Terus apa usaha mereka? Terkait untuk mengantisipasi itu? Lihat. Bahkan ini namanya kaparot, bukan korbanot, ini kaparot nih, perhatiin. Tiga kali. 1, 2, 3. Nah itu korban yang mereka lakukan tuh usahanya itu seperti itu. Tapi nggak semua Yahudi melakukan itu. Ada juga itu kontradiksinya, kontroversinya. Nggak semua Yahudi juga melakukan itu. Cuman Yahudi tertentu yang saya lupa tuh Yahudi mana jenisnya. Tuh. Makanya di Matius 24 ini nubuat nih. Sesudah itu Yesus keluar dari Bait Allah lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan Bait Allah. Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu? Ini Yesus yang ngomong. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan. Dan ini terjadi di mana? Di tahun 70. Pengepungan Yerusalem terjadi pada tahun 70 Masehi. Pengepungan ini adalah peristiwa penting dalam perang Yahudi dan Romawi pertama. Diikuti dengan jatuhnya Masada tahun 73. Tentara Romawi dipimpin oleh Titus mengepung dan menaklukkan kota Yerusalem yang dikuasai oleh orang-orang Yahudi pada tahun 66. Kota ini dan bait kedua dihancurkan hancur sampai sekarang. Nah, itulah kenapa mereka tidak melakukan lagi. Dengan harapan pada saat nanti Mesias itu datang, Mesias itu nanti akan memimpin lagi kurban untuk mereka.
sebegitu pentingnya itu kurban. Jadi kurban itu kurban itu ya apa namanya, kaitannya sama dosa gitu loh. Di bait Allah itu tujuannya itu bukan cuman bukan untuk sholat, bukan untuk ibadah, bukan kurban. Nanti tentang video seperti yang tadi saya bilang, nanti tentang video khusus tentang kurban, apa itu kurban, bagaimana itu kurban, nanti saya jelaskan. Kira-kira cukup sekian dulu sampai di sini tentang kurang dan apa kekurangan kata-katanya. Saya minta maaf jika ada salah. Terima kasih. Shalom aleichem.